kami dari kelompok 3 akan memaparkan terkait tugas akhir ujian semester mata kuliah komputasi paralel dan distribusi. Jadi, judul materi yang akan kami jelaskan adalah simulasi paralel market maker menggunakan Petrich. Oke, sebelumnya kami akan memperkenalkan dulu nama dan juga jurusan. Oke, sebelumnya nama saya Ahmad Subandi, NIM 240 101 143, dan selanjutnya Perkenalkan, nama saya Yusril Rifki Muzaki, kelas A, ilmu komputer. Saya dengan NIM 2401 01 10 001. Kemudian dilanjutkan dengan teman saya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hidayat dengan prodi ilmu komputer NIM 240 1011 0012. Ya, dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Windy Arianti, NIM 2401011110018. Oke, baik. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman-teman untuk slide pemaparan materinya. Adapun latar belakang dan pentingnya komputasi paralel. Yang pertama, komputasi paralel memungkinkan eksekusi banyak tugas secara simultan, meningkatkan performa dan efisiensi sistem secara signifikan. Yang kedua, peran market maker berperan sebagai penyedia likuiditas dengan menawarkan harga beli dan jual secara terus-menerus agar transaksi pasar berjalan lancar. Kira-kira begitu, teman-teman. Dan yang ketiga, kebutuhan simulasi. Dan simulasi aktivitas market maker secara paralel diperlukan untuk memodelkan kondisi pasar yang realistis di mana banyak agen bertindak bersama dan independen. Dan seterusnya, adapun tujuan simulasi, yang pertama implementasi paralel dan mengimplementasikan konsep komputasi paralel dengan bit rate dan mensimulasikan 4 market maker secara bersamaan menggunakan mutex untuk sinkronisasi. Dan yang kedua, pencegahan racek condition, mencegah racek condition pada akses harga aset bersama serta menganalisis pengaruh aktivitas dan market maker terhadap perubahan harga aset. Terus yang ketiga, analisis dan validasi, teman-teman. Menganalisis perubahan harga aset akibat aksi beli atau jual paralel dan memvalidasi efektivitas mutex dalam menjaga konsistensi data pada lingkungan multi trading. Dan seterusnya ada market maker, dan market maker adalah pelaku pasar yang berperan sebagai penyedia likuiditas dengan selalu siap membeli dan menjual aset pada harga tertentu. Dan fungsi utamanya adalah menyediakan harga beli atau bid dan harga jual ASK secara berkelanjutan sehingga transaksi di pasar dapat berjalan lancar dengan split sebagai sumber keuntungan. Dan di dalam simulasi ini, setiap market maker dimodelkan sebagai agen independen yang beroperasi secara otonom dan paralel. Mereka bersaing satu sama lain dalam menetapkan harga bid ASK, menciptakan dinamika pasar yang realistis dengan spread yang berfluktualisasi berdasarkan aktivitas transaksi paralel. Dan seterusnya, komputasi paralel memungkinkan eksekusi beberapa tugas secara simultan untuk meningkatkan efisiensi dan performa sistem. Trade atau positif trade
pustaka multireading standar POSIX dalam bahasa untuk membuat dan mengelola. Ada beberapa treat, ada 3 poin. Yang pertama, Pitret membuat treat baru untuk eksekusi paralel, dan speed join menunggu treat selesai eksekusi, dan speed mutex off unlock kasih data bersama antar. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sinkronisasi, mutex, dan rest condition. Sinkronisasi diperlukan untuk mencegah konflik akses data bersama antar thread yang berjalan secara paralel. Mutex atau mutual exclusion berfungsi sebagai mekanisme pengunci area kritis, memastikan hanya satu thread yang mengakses data pada satu waktu. Rest condition terjadi ketika 2 atau lebih thread mengakses dan memodifikasi data secara bersamaan tanpa sinkronisasi, mengakibatkan inkonsistensi data yang sulit dilacak. Di sini ada without mutex, showing rest condition with multiple thread corrupting shared data. Di sini ada thread 1, thread 2, dan thread 3. Nah, jadi thread data ini akan mengambil data dari thread 1, 2, dan 3. Tujuannya agar menjaga konsistensi data. Kedua itu ada with mutex. Nah, di sini with mutex itu satu thread boleh masuk, thread lain harus menunggu. Jadi maksudnya with mutex ini yaitu adalah untuk menunggu salah satu agar bisa masuk setelah salah satu itu yang keluar. Oke, lanjut. Ada desain sistem dan arsitektur ini mengontrol dan membuat 4 worker thread MM1 dan MM4. Setiap market maker berjalan paralel melakukan aksi beli jual independen, sementara mutex lock dan atau unlock thread yang mengubah harga pada satu waktu. Penjelasan hierarki. Main thread berada di level tertinggi dan bertanggung jawab untuk membuat serta mengkoordinasikan 4 worker thread. Yang kedua itu ada worker thread MM1, MM2, MM3, dan MM4 adalah market maker yang berjalan secara paralel dan independen satu sama lain. Yang ketiga, share resource, yaitu semua worker thread mengakses variabel harga bersama shared price yang dilindungi oleh mutex lock. Yang keempat itu sinkronisasi. Nah, mutex lock, mutex memastikan bahwa hanya satu thread yang dapat mengakses dan memodifikasi harga pada satu waktu sehingga mencegah rest condition. Yang kelima itu adalah alur eksekusinya, di mana main thread membuat semua worker thread kemudian menunggu mereka selesai dengan pet thread join sebelum program berhasil. Oke, mungkin akan dilanjutkan teman-teman saya selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan implementasi dan algoritma simulasi. Di sini kita akan membahas bagaimana simulasi ini benar-benar dibangun secara teknis, mulai dari bahas yang digunakan sampai ke alur algoritma yang berjalan di balik layar. Pertama, dari sisi bahasa pemrograman, kita menggunakan bahasa C dengan pustaka Petrets. Kenapa C? Karena C memberikan kontrol penuh terhadap memori dan thread, sehingga sangat cocok untuk simulasi yang membutuhkan performa tinggi dan efisiensi rendah tingkat sistem. Sekarang ada 5 tahap utama dalam algoritma simulasi ini yang perlu kita pahami. Tahap pertama yaitu
inisialisasi. Di sini kita menetapkan harga awal aset ke nilai 100. Ini adalah titik awal yang sama bagi semua market maker. Mengapa harus sama? Karena kita ingin melihat secara objektif bagaimana masing-masing market maker mempengaruhi harga dari kondisi awal identik. Tahap kedua yaitu pembuatan trade. Program membuat 4 trade secara bersamaan, masing-masing mempresentasikan satu market maker, MM1, MM2, MM3, MM4. Proses ini dilakukan dengan fungsi ptrade create. Begitu trade dibuat, mereka langsung mulai berjalan secara paralel, bukan berganti yang sama. Tahap ketiga yaitu transaksi. Ini adalah inti dari simulasi. Setiap market maker secara acak memilih apakah akan melakukan aksi beli atau jual di setiap iterasinya. Sebelum mengakses atau memodifikasi harga bersama, trades tersebut wajib mengunci mutex terlebih dahulu dengan ptrade mutex lock. Setelah transaksi selesai, kunci dilepas dengan ptrade mutex unlock agar trade lain bisa giliran mengakses. Mekanisme inilah yang mencegah terjadinya rush condition. Tahap keempat yaitu update harga. Setiap kali ada transaksi beli atau jual, harga aset diperbarui. Aksi beli cenderung menaikkan harga, sementara aksi jual cenderung menurunkan harga. Karena update ini dilindungi mutex, tidak akan ada dua trade yang mengubah harga di waktu yang sama, sehingga data selalu konsisten. Tahap kelima yaitu join dan output. Setelah semua iterasi selesai, main trade memanggil ptrade join untuk menunggu semua trade market maker benar-benar selesai sebelum program berakhir. Setelah itu, hasil akhir berupa data harga dan jumlah transaksi ditampilkan sebagai output. Oke, baik. Selanjutnya, bagian alur simulasi. Pada bagian ini, yang memaparkan alur kerja atau workflow. Simulasi secara sequential paralel. Paralel itu secara sejajar, yang menggambarkan tahapan eksekusi program dari awal hingga akhir. Alur ini terdiri dari 4 tahapan utama. Di sini ada init price, spawn trade, parallel run, dan juga sync trade. Init price adalah fase pertama, inisialisasi sistem, di mana nilai harga aset bersama atau set price ditetapkan pada nilai awal sebesar 100. Nilai ini menjadi titik referensi tunggal bagi seluruh market maker sebelum simulasi dimulai. Penetapan nilai awal yang identik bagi semua entitas merupakan desain yang disengaja untuk memungkinkan perbandingan pergerakan harga secara objektif antara market maker. Selanjutnya ada spawn trade atau pembuatan trade. Pada fase kedua ini, di mana 4 market trade secara bersamaan menggunakan fungsi ptrade create. Setiap trade mempresentasikan satu market maker, dari market maker 1 sampai dengan market maker 4, yang akan beroperasi secara independen. Proses spawn ini mengimplementasikan paradigma fork join atau bekerja bersama dalam komputasi paralel, di mana satu proses induk melahirkan beberapa proses anak untuk menjalankan tugas secara bersamaan. Selanjutnya ada parallel run yang ketiga atau eksekusi paralel. Fase ketiga ini merupakan inti dari simulasi. Keempat trade berjalan secara paralel dan masing-masing melakukan aksi beli atau buy atau jual, sell secara acak pada setiap iterasi. Mekanisme sinkronisasi ini diterapkan melalui penggunaan mutex sebelum memodifikasi harga bersama.
Setiap trade wajib memperoleh kunci mutex melalui Petrit mutex lock dan melepaskannya setelah operasi itu selesai melalui Petrit mutex unlock. Hal ini memastikan bahwa hanya satu thread yang dapat mengakses circle section pada satu waktu, sehingga race condition dapat dicegah. Yang keempat atau yang terakhir itu ada synthread atau sinkronisasi akhir, yang dimana fase keempat ini adalah sinkronisasi akhir, di mana main thread menunggu seluruh world thread menyelesaikan eksekusinya dari in-price, spawn thread, dan parallel run, di mana dia menyelesaikan eksekusinya melalui fungsi Petrit join ya. Setelah semua thread selesai, hasil akhir simulasi ditampilkan ke layar. Fase ini menutup siklus fork join, memastikan integritas data sebelum program berakhir. Jadi alur simulasi ini dirancang pada mencerminkan implementasi sistematis dari konsep fork join atau kerjasama model dalam komputasi paralel. Model ini merupakan pola arsitektur distribusi dan pemrograman konkuren, di mana efisien diperoleh melalui dekomposisi tugas menjadi subtugas paralel yang kemudian digabungkan kembali. Penggunaan mutex sebagai mekanisme sinkronisasi menunjukkan penerapan prinsip mutual exclusion yang merupakan fondasi dari teori keamanan thread atau thread safety dalam ilmu komputer. Oke, untuk selanjutnya yaitu fungsi Petrit yang digunakan. Yang di sini yang pertama itu ada Petrit script, yaitu membuat thread baru untuk menjalankan setiap market maker secara paralel dalam simulasi. Contohnya itu membuat yaitu thread null worker null. Yang kedua itu ada Petrit join, yaitu menunggu thread selesai dieksekusi sebelum melanjutkan ke proses berikutnya. Harus menunggu thread selesai, baru Petrit ini akan dieksekusi selanjutnya. Yang ketiga itu Petrit mutex init, yaitu menginisialisasi mutex yang digunakan untuk melindungi akses ke shared price, yaitu membuat atau menginisialisasi mutex sebelum digunakan. Contohnya Petrit mutex mutex null. Yang keempat itu ada Petrit mutex lock, yaitu mengunci mutex sebelum market maker mengakses dan memodifikasi harga aset, yaitu gunanya untuk mengunci market maker dan agar bisa memodifikasi harga asetnya. Nah, yang selanjutnya yaitu Petrit mutex unlock, yaitu membuka kunci mutex setelah akses data selesai agar thread lain dapat mengaksesnya. Nah, semua fungsi berasal dari pusaka POSIX threads dan bahasa C dan wajib di-include dengan header PT read. Selanjutnya, Oke, baik. Untuk bagian ini yang menyajikan data empiris dari hasil eksekusi simulasi paralel secara tabular, mencakup harga awal dan juga harga akhir dan jumlah transaksi yang berhasil dilakukan oleh masing-masing market maker. Data ini merupakan output langsung dari program simulasi yang dieksekusi. Kita perhatikan tabel di bawah ini, di mana market maker 1 sampai dengan 4 ada harga awal, yang di mana harga awal itu 100 dan juga harga akhir itu ada perbedaan dan jumlah transaksinya juga. Jadi perubahan harga rata-rata harga aset relatif kecil yang menunjukkan volatilitas terkontrol meskipun ada aktivitas paralel yang intens. Distributif transaksi setiap market maker berhasil menjalankan jumlah transaksi yang seimbang, yang mengonfirmasi eksekusi trade yang efisien dan adil. Oke, meskipun seluruh market memulai harga, ini harga awalnya kan 100 kan,
harga akhirnya masing-masing berbeda. Marginal dengan rentang fluktuasinya itu kurang lebih 0,30 ya. Perbedaan kecil ini tidak mengindikasi kelemahan sistem, melainkan justru merupakan bukti keberhasilan implementasi mutex. Ya, jika mutex tidak diterapkan, respondensian dapat menyebabkan fluktuasi harga yang ekstrem dan tidak dapat diprediksi. Volatilitas yang terkontrol ya, ini mengonfirmasi bahwa setiap pembaruan harga dilakukan secara atomik dan konsisten. Selanjutnya adalah keseimbangan beban. Ya, jumlah transaksi berkisar antara 48 ya, jumlah transaksi ya 48 hingga 55%. Dengan selisih antara market maker yang tidak signifikan atau kurang dari 15%. Distribusi yang relatif merata ini mengonfirmasi bahwa penjadwalan trade atau trade scheduling berjalan secara adil ya. Pada versi scheduling tanpa ada trade yang mendominasi akses critical section atau mengalami starvation akibat penggunaan mutex yang tidak efisien. Hal ini menunjukkan kualitas implementasi sinkronisasi yang baik dan terencana. Hasil eksekusi yang disajikan ya pada slide ini memberikan validasi yang empiris terhadap dua aspek fundamental dari sistem paralel. Yang pertama itu aspek konsistensi data dalam lingkungan multi-threaded yang dicapai melalui mekanisme mutex, dan dua, efisiensi distribusi beban komputasi yang mengindikasi implementasi thread yang tidak menimbulkan overhead berlebihan. Oke, selanjutnya ada bagian grafik pergerakan harga dan periterasi. Ya, bagian ini adalah visualisasi yang menampilkan dinamika perubahan harga dari aset iterasi 0 hingga 100 untuk setiap market maker ya, dari market maker 1 sampai dengan market maker 4. Pada grafik garis ini menunjukkan bagaimana harga ya berfluktuasi secara real time selama simulasi berjalan, mencerminkan harga strategi trending yang independen setiap market maker dan dampak aksi beli dan jual paralel terhadap pergerakan harga aset. Grafik ya secara visual mempresentasikan data pergerakan harga yang dihasilkan oleh simulasi fluktuasi harga yang terjadi ya, menunjukkan interaksi kompleks antara market maker serta dampak dari aksi beli dan jual yang dilakukan secara paralel yang pada akhirnya membentuk dinamika pasar. Selanjutnya di sini ada dua grafik ya. Pada bagian ini adalah visualisasi di bawah ini menyajikan perubahan harga aset ya yang diatur oleh masing-masing market maker dan distribusi total transaksi yang mereka lakukan selama simulasi perubahan harga. Pada grafik ini memperlihatkan bahwa setiap market maker menghasilkan lintasan harga yang unik ya dan berbeda satu sama lain. Meskipun berawal dari titik yang identik atau yang sama, perbedaan ini disebabkan oleh sifat acak atau stochastic dari keputusan beli dan jual. Setiap trade yang berjalan secara independen tanpa koordinasi strategis antara trade. Setiap trade membuat keputusan berdasarkan logika internal sendiri yang menghasilkan trajektori yang berbeda-beda ya. Jadi fluktuasinya yang tampak pada grafik ini yaitu mempresentasikan real time feedback loop atau perulangan antara aksi transaksi dan juga pembaruan harga. Setiap kali suatu market maker berhasil mengakuisisi kunci mutex dan memodifikasi harga, perubahan tersebut langsung tercermin dalam data iterasi berikutnya bagi seluruh trade ya. Jadi pola grafik ya mendemonstrasikan emergency behavior dan sistem multi-agent paralel. Meskipun jadi pergerakan harga iterasi ya. Jadi ini grafik pergerakan yang dimana pola grafik ini mendemonstrasikan harga emergency behavior dari sistem multi-agent paralel. Meskipun tidak ada koordinasi eksplisit antara market maker, operasi mereka secara kolektif membentuk dinamika pasar yang kompleks dan realistis. Ini konsisten dengan model pasar kompetitif dalam teori ekonomi dan keuangan
komputasional, di mana harga terbentuk dari agregasi individu yang otonom. Oke, jadi untuk visualisasi, kedua grafik ini memiliki nilai akademis yang signifikan, ya, karena menyediakan bukti visual tentang perilaku sistem paralel. Dalam domain waktu, grafik ini membuktikan bahwa satu eksekusi paralel yang benar tidak menghasilkan anomali data yang dapat terdeteksi secara visual. Yang kedua itu mekanisme mutex berhasil mencegah lonjakan atau penurunan harga yang ekstrim, yang biasanya menjadi indikator risk condition. Dan ketiga, sistem berhasil memodelkan dinamika pasar nyata melalui pendekatan komputasi paralel. Oke, selanjutnya ini adalah interpretasi hasil simulasi, ya, di mana data simulasi menunjukkan bagaimana interaksi paralel antara market maker dengan perubahan mutex dalam menggunakan harga aset. Di sini ada 3. Yang pertama itu perubahan harga aset, di mana perubahan pergerakan harga aset mencerminkan dinamika bid-ask dihasilkan oleh aksi beli dan jual dari 4 market maker yang beroperasi secara independen. Fluktuasi harga menunjukkan respon pasar terhadap aktivitas transaksi. Yang kedua ada efektivitas mutex, ya, di mana menggunakan mutex berhasil mencegah risk condition, memastikan bahwa setiap modifikasi harga dilakukan secara otomatis, ya. Ini menjaga konsistensi data harga yang sangat krusial dalam lingkungan multi trading. Yang ketiga itu ada dinamika pasar paralel, di mana simulasi ini memberikan wawasan tentang bagaimana banyaknya agen market maker secara simultan dapat menciptakan likuiditas dan volatilitas, ya, yaitu persaingan dalam menetapkan harga bid-ask menghasilkan spot yang realistis. Selanjutnya itu perbandingan dengan dan tanpa mutex. Mari kita bandingkan dua skenario. Skenario tanpa mutex, chaos mode. Bayangkan 4 trade berjalan secara bersamaan dan semuanya langsung menulis ke variabel harga yang sama tanpa ada yang mengontrol urutan aksesnya. Yang pertama, trade MMS1 membaca harga 100 lalu hendak mengubahnya jadi 100,5. Tapi di saat yang sama, trade MM2 juga membaca harga 100 sebelum MM1 selesai menulis. Dan MM2 ingin mengubahnya jadi 99,8. Kalau keduanya menulis secara bersamaan, hasil akhirnya bisa tidak terduga. Bisa 99,8, bisa 100,5, atau bahkan nilai yang korup sama sekali. Inilah yang disebut race condition, sebuah kondisi perlombaan di mana hasil akhir bergantung pada siapa yang menang dalam menulis data lebih cepat. Masalah ini bersifat non-deterministik, artinya tidak selalu muncul setiap kali program dijalankan, sehingga sangat sulit untuk dideteksi dan didebuk. Dalam konteks keuangan, ini bisa berakibat fatal. Harga aset menjadi tidak valid, keputusan trading dibuat berdasarkan data yang salah, dan sistem bisa mengalami kerugian nyata. Skenario dengan mutex safe mode. Sekarang dengan mutex diaktifkan, skenarionya berbeda total. Trade MM1 masuk ke bagian kritis dan mengunci mutex. Trade MM2 ingin mengakses harga, tapi mutex sedang terkunci. Jadi MM2 menunggu. MM1 selesai memodifikasi harga, lalu membuka kunci mutex. Barulah MM2 mendapat giliran masuk dan mengakses harga yang sudah diperbarui. Hasilnya, data selalu konsisten. Tidak ada korupsi data, setiap transaksi tercatat dengan benar. Sistem berjalan secara deterministik dan bisa diprediksi. Jadi kesimpulannya, mutex bukan hanya fitur tambahan. Mutex adalah fondasi keamanan dari setiap sistem multi-trading yang berurusan dengan data bersama. Selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang timeline eksekusi paralel. Di mana diagram ini memvisualisasikan eksekusi simultan dari 4 trade market maker.
MM1, MM4 dengan fokus pada bagian mutex, lock, atau unlock. Mengelola akses ke variabel harga bersama shared price. Nah, seperti kita lihat di slide ini menunjukkan bahwa 4 thread bekerja secara bersamaan. Misalnya terdapat 4 thread MM1, MM2, MM3, MM4. Semuanya mulai bekerja pada waktu yang hampir sama. Bagian ini menunjukkan setiap thread mengerjakan tugasnya sendiri tanpa mengakses data bersama. Contohnya, menghitung, membaca data, mempersiapkan transaksi, tidak perlu mutex. Ketika ingin mengubah share price, thread mencoba memperoleh mutex. Misalnya MM1, thread mutex lock. Kalau mutex kosong, maka thread langsung masuk. Kalau tidak, akan waiting for mutex. Waiting for mutex itu yaitu menunggu setelah thread lain menunggu setelah thread yang lain selesai. MM1 sedang memakai mutex. Misal MM2 menunggu, MM3 menunggu, dan MM4 menunggu. Mutex lock unqueried berhasil memperoleh mutex. Saat itu hanya thread tersebut yang boleh masuk ke critical section. Shared price action critical selection. Disinilah data bersama diubah. Contoh shared price 100 menjadi 102, menjadi 105 dan 110. Karena memakai mutex, perubahan dilakukan satu persatu sehingga hasil tetap benar. Mutex lock relation setelah selesai, bitrate mutex unlock akan membuka sehingga thread berikutnya dapat masuk. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu kesimpulan dan temuan utama. Di sini kita merangkum 3 temuan utama dari seluruh proses simulasi yang telah kita lakukan. Temuan pertama yaitu mutex efektif mencegah race condition. Ini adalah temuan paling fundamental selama simulasi berjalan dengan ratusan transaksi paralel. Mekanisme mutex berhasil menjaga integritas data harga aset 100%. Tidak ada satupun kejadian di mana data menjadi korup atau tidak konsisten. Ini memvalidasikan bahwa pendekatan yang kita gunakan secara teknik sudah benar dan tidak bisa diandalkan. Temuan kedua yaitu simulasi menghasilkan dinamika pasar yang realistis. Walaupun ini adalah simulasi dengan kondisi yang disederhanakan, hasil yang kita dapatkan seperti fluktuasi harga yang kecil namun teratur, spread yang dinamis, dan distribusi transaksi yang merata, mencerminkan perilaku distribusi transaksi yang merata, mencerminkan perilaku pasar yang bisa kita temui di dunia nyata. Ini membuktikan bahwa komputasi paralel bisa menjadi alat yang powerful untuk memodelkan sistem kompleks seperti pasar keuangan. Temuan ketiga yaitu Petrich meningkatkan efisiensi komputasi. Dengan menggunakan Petrich, kita berhasil menjalankan 4 market maker secara bersamaan. Alih-alih satu persatu, ini bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal kemampuan untuk mensimulasikan kompleksitas paralel yang tidak mungkin simulasi dijalankan secara sekuensi. Dengan Petrich, kita bisa dengan mudah mengembangkan simulasi ke skala yang lebih besar, misalnya 10,50 atau 100 market marker, tanpa perlu menulis ulang logika inti. Secara keseluruhan, proyek ini berhasil mendemonstrasikan bahwa konsep komputasi paralel ketika diterapkan dengan mekanisme sinkronisasi yang tepat dapat menghasilkan simulasi yang akurat, efisien, dan bisa diandalkan. Selanjutnya, saran dan pengembangan lebih lanjut. Di sini kita berbicara tentang
kemana simulasi ini bisa dikembangkan lebih jauh. Ini penting karena setiap penelitian yang baik tidak hanya menyimpulkan apa yang sudah dicapai, tapi juga membuka jalan untuk penelitian berikutnya. Ada 3 arah pengembangan yang kami rekomendasikan. Yang pertama itu optimasi performa. Simulasi yang kita buat saat ini menggunakan struktur relatif sederhana ke depannya. Algoritma market marker bisa dioptimasi untuk menangani skala yang lebih besar. Misalnya mensimulasikan ribuan iterasi dengan puluhan thread secara bersamaan. Teknik seperti log-free, data structures, atau penggunaan atomic operation bisa mengurangi overhead dari mutex dan membuat eksekusi lebih cepat. Arah kedua itu eksperimen skenario baru. Saat ini, semua market maker menggunakan strategi beli atau jual yang sepenuhnya acak. Di pengembang selanjutnya, kita bisa mencoba parameter yang lebih bervariasi seperti mengatur tingkat volatilitas pasar, menyesuaikan volume perdagangan per transaksi, atau bahkan mengimplementasikan strategi market making yang lebih canggih seperti strategi berbasis momentum atau mean reversion. Ini akan menghasilkan output yang lebih kaya dan lebih informatif. Yang ketiga itu peningkatan model simulasi. Model kita saat ini hanya mempertimbangkan aksi beli dan jual dasar. Di dunia nyata, harga aset juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti berita pasar, sentimen investor, dan berbagai jenis order, limit order, market order, stop order, dan lain-lain. Menambahkan faktor-faktor ini ke dalam simulasi akan membuat model kita semakin mendekati pasar yang sesungguhnya. Dengan pengembangan ini, simulasi paralel market maker tidak hanya menjadi proyek akademis, tetapi bisa berkembang menjadi alat riset yang digunakan untuk memahami dan memprediksi perilaku pasar keuangan secara lebih komprehensif. Ya. Selanjutnya. Oke, selanjutnya itu bagian contoh implementasi kode Petrich. Untuk bagian ini menggunakan bahasa C yang menunjukkan penggunaan dasar fungsi-fungsi Petrich untuk manajemen thread dan sinkronisasi mutex dalam simulasi. Yang dimana Petrich create itu yaitu include Petrich ya, fungsi yang akan dijalankan oleh thread ya, ada void market maker thread void yaitu implementasi aksi market maker, ada return null, dan juga ada integer main. Di sini adalah jenis ya thread dan juga thread for di mana simulasi ini menggunakan 4 thread ya, di mana tadi ada market maker 1 sampai dengan 4 ya, yang membuat thread baru untuk setiap market maker. Jadi di mana for integer ini adalah i sebagai variabel simulasi daripada 4 maker itu secara loop atau pengulangan 4 kali ya. Di mana thread create ya menggunakan logika n ya, thread null market maker thread ada void dan long panjang daripada implementasi ini. Oke, dari fungsi ini digunakan untuk membuat thread baru ya, meliputi parameter dan variabel. Thread T itu menyimpan ID thread ya, atribut thread atau null untuk default, fungsi yang akan dieksekusi oleh thread, dan argumen yang diteruskan ke fungsi tersebut. Selanjutnya ada thread mutex lock atau thread pengunci dan thread mutex unlock atau pembuka kunci. Nah, di mana implementasi menggunakan bahasa C di sini, yang pertama itu include thread ya. Thread mutex
atau Pratt mutex di sini yaitu menunjukkan untuk ya melindungi harga, di mana ketika menjadi pelonjakan harga yang tidak sinkron ya. Ada double shaded price ya, di mana harga awal tadi kan 100 ya. Ada first update price double new value ya, di mana di sini adalah perubahan harga yang secara signifikan ya. Petrit mutex log ya, Petrit sebagai pengunci di sini ya. Ada shaded price ya, membuat sebuah nilai bagian ini kritis ya, yaitu memodifikasi harga, di mana jika harga itu terjadi lonjakan yang secara ekstrim ya, dan juga terjadi lonjakan penurunan harga yang tidak signifikan ya. Ada juga Petrit mutex unlock ya, sebagai pembuka kunci ya, menggunakan hukum dasar logika N ya. Oke, selanjutnya ada sama ini integer main ya, menggunakan Petrit mutex integer ini adalah inisialisasi mutex ya. Sama juga update price-nya tadi 100 ya. Jadi setiap market maker dari 1 sampai 5, 1 sampai 4 sorry ya. Petrit mutex destroyed ya. Di sini ya fungsinya itu untuk menghapus mutex. Jadi fungsi dari Petrit mutex destroy ini yaitu menghapus ya riwayat mutex yang telah berjalan. Oke, pada Petrit mutex ini digunakan untuk ya mengunci ya sebelum mengakses data bersama seperti trade price ya. Memastikan hanya satu trade yang dapat memodifikasi data pada satu waktu. Setelah operasi selesai, Petrit mutex unlock atau melepaskan kunci, trade lain dapat mengaksesnya ya. Jadi Petrit mutex init ya, menginisialisasi mutex ya. Oke, selanjutnya next. Jadi dari pembahasan tadi di sini ada referensi dan juga daftar pustaka, yaitu sumber-sumber penelitian. Ini adalah sumber-sumber daripada penjelasan tentang 4 market maker tadi. Selanjutnya, jadi kesimpulan dan juga penutupan daripada penjelasan mengenai materi ini adalah di mana di sini simulasi market ya paralel menggunakan Petrit, di mana kami berhasil mengimplementasikan mekanisme sinkronisasi yang efektif untuk mencegah risk condition dan juga menganalisis dinamika pasar. Jadi pelajaran utama ya memahami secara mendalam pentingnya sinkronisasi trade dalam komputasi paralel dan juga menjaga integritas data. Ada juga pencapaian, jadi kami berhasil membangun model simulasi dasar yang realistis dan demonstrasi efisien komputasi paralel. Dan juga apabila ada kekurangan daripada pemaparan materi yang telah kami bawakan, kami mohon maaf. Selebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih.